Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita sehat selalu ya. Di bumi kita ini sangat banyak unsur-unsur dapat ditemukan keberadaannya. Sampai saat ini saja sudah 112 unsur yang telah ditemukan oleh para ahli. Banyak sekali terdapat logam-logam, entah dari logam alkali, logam mulia, sampai logam tanah jarang. Unsur-unsur tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda yang menyebabkan sulit untuk mempelajarinya. Unsur-unsur tersebut memiliki sifat karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mempelajarinya unsur-unsur tersebut, para ahli telah berupaya untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kemiripan sifat dan karakteristik unsur-unsur tersebut, yaitu sekarang dinamakan sistem periodik unsur ya. Karena itu kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem periodik unsur golongan 3 ya teman-teman. Kita pasti sudah mengenal yang namanya sistem periodik unsur ya, yang kita gunakan tiap hari untuk belajar kimia. Sistem periodik unsur itu ada namanya golongan dan periode. Dari atas ke bawah itu namanya golongan ya teman-teman. Kalau dia dari kiri ke kanan itu namanya golongan, maksudnya periode ya, periode. Dalam sistem periodik unsur periode ketiga itu terdiri dari 8 unsur ya teman-teman. Yang pertama itu natrium, kedua magnesium, ketiga aluminium, keempat silikon, kelima fosfor ya, terus keenam sulfur, terus ketujuh yaitu klor, dan ke-8 yaitu argon. Oke, pertama itu natrium ya. Natrium nomor atom 11, terus massa atom 23 ya teman-teman, terus konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron di sini yaitu menurut teori Aufbau ya teman-teman. Menurut Aufbau yaitu Na 3s pangkat 1. Na itu maksudnya itu 10 ya, 10. Na itu dalam sistem periodik unsur yaitu nomor atomnya itu 10. Ini untuk mempersingkat teori Aufbau aja ya teman-teman, yaitu Na sama dengan 10 terus 3s pangkat 1 jadinya 11 ya, pas nomor atomnya 11. Terus lanjut magnesium nomor atom 12 terus massa atom 24,3, konfigurasi elektronnya Na 3s pangkat 2. Seperti yang saya katakan tadi, Na 10 terus 3s pangkat 2 itu 12 ya jadinya. Terus aluminium nomor atom 13, nomor massa atom 27, dan konfigurasi elektronnya Na 3s pangkat 2 terus 3p pangkat 1. Artinya itu 13 ya. Terus silikon. Silikon nomor atom 14 terus massa atom 28, terus konfigurasi elektron menurut Aufbau-nya yaitu Na 3s pangkat 2 terus 3p pangkat 2. Terus fosfor ya. Fosfor nomor atom 15 terus massa atom 31, dan konfigurasi elektron itu Na 3s pangkat 2 terus 3p pangkat 3, artinya 15. Na 10 terus 3s pangkat 2 2 terus 3p pangkat 3 3 jadinya 15. Terus sulfur nomor atom 16, massa atom 32, konfigurasi elektronnya itu Na 3s pangkat 3 3p pangkat 4, artinya 16 ya teman-teman. Terus klor yaitu nomor atom 17, massa atom 35,5, konfigurasi elektronnya yaitu Na 3s pangkat 2 3p pangkat 5, artinya 17. Dan argon yaitu nomor atom 18 terus massa atom 40, konfigurasi elektron menurut Aufbau-nya yaitu Na 35, maksudnya Na 3s pangkat 2 dan 3p pangkat 6, artinya 18. Mungkin next time di video selanjutnya itu saya akan menyampaikan materi tentang konfigurasi elektron menurut Aufbau ya, biar teman-teman gak pusing ya. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian unsur periodik ketiga. Yang pertama, natrium. Natrium ialah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam. Kemudian yang kedua yaitu magnesium. Magnesium ialah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi serta merupakan unsur terlarut ketiga
terbanyak pada air laut. Kemudian yang ketiga ialah aluminium. Aluminium ialah logam yang berwarna putih keperakan dengan banyak karakteristik yang diinginkan. Aluminium itu ringan, tidak beracun, non-magnetik, dan tidak memercik. Aluminium sangat lunak dan kurang keras. Kemudian yang keempat ialah silikon. Silikon ialah elemen terbanyak ke-8 di alam semesta dari segi masanya, tetapi sangat jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam. Fosfor ialah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Bentuknya adalah non-metal yang tak berasa. Kemudian sulfur. Sulfur atau belerang adalah non-metal yang berasa, tak berbau, dan multivalen. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Klor merupakan pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dan jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan termasuk manusia. Kemudian yang terakhir ialah argon. Argon adalah elemen yang hampir tidak mengalami reaksi kimia. Argon merupakan kelompok golongan gas mulia. Argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Baik, cara pembuatan dan manfaat. Yang pertama, natrium. Natrium bisa diperoleh dengan elektrolisis garam NaCl. Garam NaCl yang benar-benar kering, tidak mengandung H2O, dipanaskan hingga meleleh, kemudian dielektrolisis dengan elektroda PT. Reaksi kimianya seperti ini ya. Dan proses elektrolisis ini harus tanpa air. Jika ada tambahan air dalam proses tersebut, ia akan membentuk NaOH. Seperti ini ya proses kimianya. Selanjutnya, aluminium. Untuk mendapatkan aluminium murni dapat dilakukan dengan proses pemurnian dengan metode Bayer atau melarutkan baukis dalam larutan natrium hidroksida atau NaOH. Kemudian magnesium. Logam magnesium dapat didapat dengan cara elektrolitik atau reduksi termal. Pada metode elektrolisis, air laut dicampur dengan kapur kalsium hidroksida dalam tangki pengendapan. Magnesium hidroksida bersifat mengendap. Magnesium hidroksida bersifat mengendap, disaring dan dicampur dengan asam klorida, kemudian mengalami elektrolisis seperti yang dilakukan pada aluminium. Agar eksfoliasi menghasilkan logam magnesium yang kemudian dituang atau dicor menjadi batang logam untuk diproses lebih lanjut ke dalam berbagai bentuk. Dan kemudian silikon. Silikon bisa didapat melalui proses reduksi. Reduksi ini dilangsung di dalam tungku listrik pada suhu 3000 Celcius. Silikon yang diperoleh kemudian didinginkan sehingga memperoleh padatan silikon. Kemudian silikon diperoleh dengan cara ini belum dapat keadaan murni. Belum dapat keadaan murni. Agar diperoleh silikon dalam bentuk murni, diawali dengan mereaksikan padatan silikon yang diperoleh melalui cara di atas. Reaksi dengan gas klorin Cl2. Kemudian ada sulfur. Untuk mendapatkan sulfur kita menggunakan 2 cara, yaitu proses French dan proses Claus. Pertama, proses French, 3 buah pipa yang konsentris ditanam ke dalam endapan belerang. Airnya harus lewat dari 165 Celcius di bawah tekanan dimasukkan ke dalam terluar dan oleh suhu yang setinggi ini belerang menjadi cair. Karena
air yang tekanan panasnya 165 Celcius itu akan menjadikan belerang mencair. Kemudian udara di bawah tekanan ditiup melalui pipa paling dalam. Keadaan ini memaksa belerang cair ke permukaan melalui pipa tengah. Melalui cara ini dapat didapatkan belerang dengan tingkatan kemurnian 99%. Yang kedua, proses close. Proses close ini hidrogen sulfit diekstrak dari gas alam dengan cara penggelembungan gas melalui etanolamin. HOCH2CH2NH2. Suatu pelarut basa organik. Proses close sangat mengurangi pencemaran dari pembakaran gas alam dan minyak bumi. Berikut adalah reaksi terjadi pembuatan belerang dengan proses close. Ini ya. Dan yang kemudian ada fosfor. Fosfor diperoleh melalui reaksi bantuan fosfat dengan batu bara dan pasir dalam pembakaran listrik. Fosfor didistilasi dengan terkondensasi di bawah air sebagai P4. Berikutnya ada klor. Klor dapat diperoleh dengan cara elektrolisis dan oksidasi senyawa. Penggunaan klor dan senyawanya yaitu sering digunakan sebagai bahan pemutih, desinfektan, bahan bakar kimia, obat antiseptik, pestisida, herbisida, obat-obatan, makanan pelarut, bahan peledak, korek api, cat, plastik dan tekstil. Lebih kurang 0,15% tubuh manusia tersusun oleh senyawa ini. Selanjutnya ada argon. Argon diproduksi dengan metode destilasi udara cair. Sebuah proses yang memisahkan nitrogen cair yang bertitik didih 7,3 K dari argon yang bertitik didih 87,3 K dan oksigen yang bertitik didih 90,3 K. Baik, karena sudah kita bahas tentang proses pembuatannya, sekarang kita akan beralih ke kegunaan dan manfaatnya. Yang pertama, kegunaan natrium, yaitu kegunaannya atau manfaatnya itu yang lebih banyak manfaatnya ya. Yang pertama itu dipakai dalam pembuatan ester NaCl, digunakan oleh hampir semua makhluk pastinya. Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan, isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. NaOHCO3 dipakai sebagai pengembang kue. Kemudian ada aluminium, digunakan pada otomobil, pesawat terbang, truk, dan lain-lain. Pengemasan atau kadang minum dan lain-lain. Pada perlengkapan masak itu pengemasannya aluminium, seperti yang contoh kayak kaleng-kaleng itu ya, yang ada aluminiumnya. Terus selanjutnya magnesium, untuk membuat konstruksi pesawat logam yang disebut magnalum. Pemisah sulfur dari besi dan baja, dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan untuk membuat lampu kilat sebagai katalis reaksi organik. Kemudian ada silikon. Silikon dipakai dalam pembuatan kaca, pada pembuatan silikon HP juga, yang anti gores itu dibuat dari silikon juga. Terutama pada pembuatan semikonduktor, digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Untuk membuat enamel juga.
Fosfor dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen. Untuk membuat konstruksi pesawat, logamnya disebut magnalum. Pemisah sulfur dari besi dan baja dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan untuk membuat lampu kilat sebagai katalis reaksi organik. Sulfur dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk, digunakan pada korek dan kembang api, digunakan sebagai pelarut dan berbagai proses. Dan yang kemudian klor dipakai untuk membunuh bakteri pada air minum, dipakai pada proses pemurnian air, dipakai pada berbagai macam industri, digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Dan yang terakhir ada argon untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses untuk mendeteksi sumber air tanah, dipakai dalam roda mobil. Mungkin itu aja kegunaan dan manfaat, semoga dimengerti.